Ya kawan-kawan, sebagaimana saya sampaikan bahwa GSPI melakukan aksi serentak secara nasional, tidak hanya dilakukan di Jakarta saja kawan-kawan. GSPI juga melakukan aksi di tiap-tiap daerah. Ada Sumatera Utara, ada Kalimantan Barat, ada Jawa Timur, ada Sulawesi Tengah, bahkan juga ada di Papua kawan-kawan. Tentunya ini menjadi pacuan semangat buat kita untuk terus meneladani perjuangan yang sebelumnya kawan-kawan, yang sudah memberikan angin segar kepada kelas buruh di seluruh dunia hari ini. Imperialisme hancurkan, feodalisme musnahkan, kapitalis birokrat musuh rakyat, land before untuk rakyat, tanah untuk rakyat, tanah untuk rakyat. Baik kawan-kawan semua, hari ini kita tahu kawan-kawan, di mana kawan-kawan Indonesia hari ini kawan-kawan dibikin oleh negara-negara imperialis kawan-kawan, yang akhirnya di negeri Indonesia mengalami PHK massal kawan-kawan. Perang tarif yang dilakukan oleh negara-negara imperialisme, terkhususnya Amerika Serikat dan Tiongkok hari ini kawan-kawan, yang akhirnya berdampak terhadap rakyat Indonesia kawan-kawan. Dan Prabowo sebagai rezim hari ini kawan-kawan tidak berbuat banyak untuk menyelamatkan nasib rakyat Indonesia kawan-kawan. Tentu daripada itu kawan-kawan, sikap kita hari ini kawan-kawan dengan jelas kita menolak imperialisme kawan-kawan, di mana ekonomi kita yang hari ini kawan-kawan sudah terjebak di dalam neoliberalisme kawan-kawan. Tentu problem yang dihadapi oleh kawan-kawan buruh tidak terlepas juga kawan-kawan sama problem yang dihadapi oleh kawan-kawan kaum tani dan masyarakat miskin perkotaan kawan-kawan, di mana masyarakat miskin perkotaan berhadapan-hadapan dengan monopoli tanah kawan-kawan. Oke, bersama kawan-kawan. Kita semangat di sini kawan-kawan. Ayo, kita GSPI. Baik kawan-kawan, semuanya kita kawan-kawan buruh hari ini kawan-kawan, kita menyatakan betul May Day bukanlah hari libur. May Day is not Monday kawan-kawan. May Day merupakan bagian dari perjuangan rakyat Indonesia kawan-kawan. Kita sebagai negara yang tidak berdaulat kawan-kawan paling terkena dampak dari perang tarif yang dilakukan dua kekuatan besar atau dua negara imperialisme kawan-kawan, yang hari ini terus memisah dan melakukan monopoli kawan-kawan, dan negara hari ini cuma menjadi alat, dan rezim kita hari ini cuma menjadi boneka semata kawan-kawan. Kita tahu betul kawan-kawan, negara hari ini yang dipimpin oleh Prabowo Gibran kawan-kawan tidak bisa berbuat banyak berhadapan sama negara imperialisme kawan-kawan. Tentu kita sebagai rakyat Indonesia, kawan-kawan buruh, sebagai kelas pekerja, sebagai kelas termaju, sebagai pemimpin pembebasan, tentu melakukan May Day sebagai bagaimana menentukan sikap politik kita sebagai langkah perjuangan untuk kita membelengkapi rezim yang tidak mampu mengikat rakyat dan rakyatnya kawan-kawan. Daripada itu kawan-kawan semua, kita berharap kita mampu menyadarkan sedikit demi sedikit kawan-kawan, di tengah negara yang sangat tidak berdaulat seperti Indonesia saat ini kawan-kawan, nasib kita tidak mungkin mengadu dengan negara hari ini kawan-kawan. Daripada itu kawan-kawan semua, semoga May Day kali ini menjadi langkah kita sebagai perjuangan ke depannya kawan-kawan.
Karena kita tahu betul, rejim saat ini adalah rejim yang sangat otoriter kawan-kawan. Rejim fasis, rejim boneka kawan-kawan. Kita hari ini mengatakan, kenapa rejim boneka kawan-kawan? Rejim Prabowo Gibran tidak mampu berkutik. Dan terus dikejar oleh negara-negara imperialisme, baik Amerika Serikat dan Tiongkok tersendiri kawan-kawan. Ya. Atas situasi yang dijelaskan tadi bahwa posisi kelas buruh dan kaum tani adalah punya peranan penting atas perjuangan rakyat Indonesia. Makin meneguhkan diri bahwa kelas buruh adalah kelas pembebasan untuk rakyat Indonesia. Maka menjadi tugas kelas buruh yang berada di perkotaan untuk menguatkan barisannya, menaikkan barisannya, meyakinkan bahwa apa jalan yang kita ambil itu adalah sudah jalan yang benar kawan-kawan. Terus teguhkan keyakinan kita. Sebagaimana kita ketahui situasi ini, bahwa situasi kelas buruh, situasi rakyat di seluruh sektor tidak dalam keadaan baik-baik saja kawan-kawan. Jadi tidak bisa kita sandarkan kepada penguasa-penguasa ataupun pejabat-pejabat yang hanya menjual janji hari ini. Perjuangan sejati ada di pundak kita semua kawan-kawan. Kalau kita menginginkan kemenangan sejati untuk rakyat Indonesia. Kelas buruh Indonesia. Komisi Pembebasan. Kelas buruh Indonesia. Komisi Pembebasan. Kaum tani Indonesia. Buruh Pembebasan. Pemuda mahasiswa. Berjuang bersama rakyat. Perempuan Indonesia. Bangkit melawan penindasan. Baik kawan-kawan semua, kita sudah sedikit menyampaikan situasi kita kawan-kawan. Bagaimana situasi negara yang tidak berdaulat kawan-kawan. Peran pemuda mahasiswa penting kawan-kawan sebenarnya. Sebagaimana kawan-kawan pemuda mahasiswa ambil bagian dan ikut memajukan perjuangan kelas buruh dan kaum tani kawan-kawan. Jika kenyataan itu tidak ada kawan-kawan, perubahan yang tidak didapat akan jauh dari kenyataannya kawan-kawan. Sangat penting untuk kawan-kawan pemuda mahasiswa ikut terlibat, membantu, mengorganisir kawan-kawan petani, kawan-kawan buruh, dan kawan-kawan miskin perkotaan kawan-kawan. Situasi inilah hari ini kawan-kawan, bagaimana mahasiswa begitu jauh dan menggunakan rakyat hari ini kawan-kawan. Akibatnya apa kawan-kawan? Rakyat hari ini dibuat kebingungan kawan-kawan. Padahal kenyataannya begitu jelas kawan-kawan. Situasi ekonomi sangat memburuk hari ini kawan-kawan. Dan dampaknya itu sangat jelas kawan-kawan. Di sektor buruh kita berhadapan dengan PHK massal. Depan jalan saja, depan jalan. Kita hari ini melihat UKT naik, biaya pendidikan selalu naik kawan-kawan. Depan maju terus, jalan terus depan. Terus diambil tanahnya, dimonopoli kawan-kawan. Situasi ini kawan-kawan, inilah yang kita bilang negara tidak berdaulat. Inilah yang kita nyatakan rejim adalah rejim boneka kawan-kawan. Situasi seperti ini kawan-kawan, seharusnya pemuda mahasiswa terus mengambil bagian. Apabila kawan-kawan pemuda mahasiswa ini menjadi pelopor dari satu gerakan tersebut kawan-kawan. Karena kita sadar betul, kelas hari ini yang berbenturan secara langsung alat produksi adalah kelas buruh kawan-kawan. Dan kaum tani merupakan sokong buruh sebagaimana dia mampu menjadi sokong buruh untuk menjadi alat kerja yang lebih maju kawan-kawan. Produksinya meningkat kawan-kawan. Apabila hal ini tidak terjadi kawan-kawan, maka sangat jelas negara tidak perlu kawan-kawan. Dalam situasi ini kawan-kawan, kita terus mendorong bagaimana negara harus segera membangun industri nasional kawan-kawan. Agar negara Indonesia mampu berdaulat kawan-kawan. Kita menuntut kemenangan rakyat Indonesia dan kemenangan yang sejati kawan-kawan. Bukan reforma agar palsu dalam rejim saat ini kawan-kawan.
Ya kawan-kawan, sebagaimana kita ketahui bahwa seluruh perusahaan yang masuk ke Indonesia adalah perusahaan-perusahaan yang ada di luar negeri. Tidak ada satupun perusahaan yang didirikan langsung oleh negara kita. Karena kita tahu bahwa sampai saat ini Indonesia bahan baku masih tergantung pada impor kawan-kawan. Sehingga dengan seluruh kebijakan yang dikeluarkan oleh imperialis saat ini sangat tergantung dan sangat merugikan kita kelas buruh dan rakyat Indonesia. Sebagaimana kita tahu situasi saat ini, bahwa situasi saat ini adalah angka PHK makin meningkat kawan-kawan. Karena tadi bahwa pemerintah kita belum bisa menciptakan perusahaan industri nasional kawan-kawan. Masih perusahaan yang bergantung kepada negara-negara imperialis. Sehingga setiap keluar kebijakan negara-negara imperialis sangat mengganggu keadaan rakyat Indonesia. Dan siapa yang merugikan kawan-kawan? Kelas buruh, kaum tani, dan juga kelas rakyat Indonesia di seluruh Indonesia kawan-kawan. Maka kawan-kawan, hari ini dalam peringatan May Day bukan semata-mata menjadi perjuangan kelas buruh, tapi menjadi perjuangan rakyat Indonesia di semua sektor kawan-kawan. Kenapa hari ini hadir di barisan kita ada sektor petani, ada sektor pemuda, ada sektor mahasiswa, bahkan pengacara pun ambil bagian bersama kita. Itu bukan semata-mata hanya ingin olahraga atau jalan kaki bersama kita, tapi mereka punya kepentingan juga atas dampak kebijakan pemerintah yang dijalankan hari ini kawan-kawan. Imperialisme hancurkan, feodalisme musnahkan, kapitalis birokrat bunuh rakyat. Pemuda mahasiswa berjuang bersama rakyat. Pemuda mahasiswa berjuang bersama rakyat. Pemuda mahasiswa hari ini meneguhkan dirinya untuk ambil bagian berjuang bersama rakyat. Karena pemuda mahasiswa tahu betul keadaannya ketika dia sekolah tinggi, kuliah tinggi, tapi tidak akan mendapatkan satu pekerjaan lebih baik. Sama kembali kepada kita kelas buruh hari ini yang bekerja di pabrik, diperas, dirampas haknya, dirampas upahnya kawan-kawan. Angkat kawan-kawan, bendera panji-panji kita semua kawan-kawan. Angkat tinggi-tinggi kawan-kawan. Begitu juga dengan kedudukan perempuan. Perempuan tidak seharusnya menjadi barisan terdepan ambil bagian dalam perjuangan. Perempuan yang mendapatkan penindasan berlipat ganda sampai ini belum mampu diselesaikan oleh negara dan dilakukan oleh pemerintah. Kita tahu kekerasan terus digencarkan terhadap perempuan. Atas kebijakan, siapa yang paling pertama mendapat kekerasan? Adalah kaum perempuan kawan-kawan. Maka kaum perempuan, jangan ragu-ragu, layunkan langkahmu, angkat tanganmu, mari kita berlawan secara bersama-sama. Hidup kaum perempuan, perempuan Indonesia, Bangkit melawan penindasan, perempuan Indonesia, bangkit melawan penindasan. kayalah perjuangan perempuan Indonesia. Imperialisme
Dan kebijakan-kebijakan yang kita rasakan hari ini tidak lepas dari kebijakan-kebijakan rasis yang dijalankan ketika Jokowi masih memimpin Indonesia. 10 tahun Indonesia dalam keterpurukan, dan hari ini siapa yang memimpin masih menjalankan kebijakan Jokowi, kawan-kawan. Bahkan Prabowo hari ini belum bisa menjalankan apa yang menjadi program dan cita-citanya dia ketika dia pidato waktu 100 harinya. Sampai hari ini masih terus menjalankan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Jokowi. Buruh hanya minta segera cabut undang-undang Omnibus Law. Itu bukan hanya kepentingan kelas buruh, tapi menjadi kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Hidup imperialisme, Hancurkan, feodalisme, musnahkan, kapitalisme, musuh rakyat. GSPI, militan, patriotik, demokratik, belum keras. GSPI. Saya tidak melihat Panji kawan-kawan bergetar ketika saya bilang GSPI. Angkat panjinya kawan-kawan. Saya belum melihat Panji kawan-kawan, tuntutan kawan-kawan bergetar ketika saya bilang GSPI. GSPI. Independen, militan, patriotik, demokratik. Kasih apus untuk kita semua. Yang pertama-tama saya ucapkan selamat Hari Buruh Internasional bagi kelas buruh. Saya Departemen Kampanye Massa Front Mahasiswa Nasional mewakili kawan-kawan pimpinan pusat dan seluruh kolektif FMNC Indonesia Raya mengucapkan selamat Hari Buruh Internasional. Di tengah situasi seperti ini, di bawah kekuasaan Prabowo Gibran hari ini, banyak sekali program yang kemudian lahirkan. Begitu pula produk hukum yang lahir hari ini tidak sesuai dengan kepentingan masa rakyat hari ini. Salah satu produk hukum yang menjadi kontroversi hari ini adalah revisi undang-undang TNI yang sudah disahkan menjadi undang-undang TNI. Sejatinya kita menyadari bersama bahwa undang-undang TNI ini merupakan salah satu bentuk bukti konkret bahwa kedudukan TNI dalam ranah sipil akan menghilangkan sistem demokrasi di Indonesia, kawan-kawan sekalian. Tidak terlepas dari kenapa sehingga kebijakan ini dijalankan oleh Prabowo Gibran. Salah satu program yang diciptakan oleh Prabowo Gibran adalah program MBG atau makan bergizi gratis kawan. Program ini menjadi program prioritas sejak Prabowo Gibran melakukan kampanye, dan setelah dia berhasil, dia coba bawa program makan gizi gratis ini untuk melakukan penawaran di Bridge, namun tidak sempat mendapatkan Atas dasar ini yang menjadi salah satu kesempatan bagi Prabowo Gibran sehingga ya, bagaimana dana yang bisa menyukseskan ya, depan bisa berhenti dulu, depan. maka salah satunya adalah efisiensi anggaran. Depan bisa berhenti dulu sambil mengatur barisan kita. Revisi undang-undang TNI adalah bentuk konkret untuk bagaimana memobilisasi TNI Polri untuk mengkenalkan gerakan rakyat di pedesaan mempertahankan tanah hak atas tanahnya, kawan-kawan. Hari ini di perkotaan buruh diperhadapkan dengan PHK massa, kawan-kawan. Ya, kita sudah Hari ini informasi yang kita peroleh bahwa sudah 100.000 buruh yang di PHK tanpa ada kejelasan, kawan-kawan sekalian. Di negara Indonesia yang didominasi oleh kelas buruh dan kaum tani yang dikatakan sebagai negara agraris, hari ini mereka diperhadapkan dengan monopoli perampasan tanah yang itu akan berdampak pada anaknya untuk menyukses pendidikannya di sekolah, kawan-kawan sekalian. Hari ini Prabowo Gibran dengan bangganya menyatakan bahwa makan gizi gratis adalah untuk anaknya, kawan-kawan. Sebetulnya program ini adalah program yang sangat prematur dan Prabowo benar-benar
mengalami degradasi secara ideologi sampai menyatakan hal seperti ini, kawan-kawan. Program dengan Prabowo dengan bangga